Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa membuat video tutorial kembali. Pada video tutorial pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan laporan atau report menggunakan Visual Studio ya dengan database MS Access. Ada 4 langkah yang nanti akan kita lakukan agar data-data yang ada di dalam database MS Access dapat nanti kita dibuat laporan. Karena pada prinsipnya sistem informasi itu pada akhirnya datanya itu harus bisa di-print ya, ataupun kalau tidak di-print, misalkan datanya akan diekspor ke PDF ataupun ke MS Word. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama nanti membuat datasheet, yang kedua membuat reportnya, kita akan membuat report wizard. Yang ketiga nanti di dalam Visual Studio-nya kita menggunakan namanya Form Viewer. Dan langkah keempatnya menampilkan form laporan. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama tentunya kalian harus membuat dulu project baru ya di dalam Visual Studio. Misalkan ini yang sudah kita buat eh, program SI Inventory, kemudian database-nya menggunakan akses yaitu DB penjualan. Di dalam database ini sudah saya buat yaitu tabel barang dan tabel penjualan. Contoh, kita akan membuat nanti data yang sudah dimunculkan di akses ini, misalkan nanti datanya ingin dibuat jadi laporan di dalam Visual Studio-nya, ya. Nah, kalau sudah dibuat database dan project, contohnya seperti ini, kita sudah membuat beberapa menu, ada menu file, transaksi, sama laporan. Nah, nanti untuk laporan, ketika diklik laporan barang, maka muncul ya form untuk menampilkan data-data yang ada di tabel barang. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan ada 4 langkah. Baik, kita langsung ke langkah pertama, yaitu membuat datasheet. Datasheet ini dijadikan sebagai penyambung ya atau data-data di dalam akses nanti akan ditampilkan melalui jendela datasheet tersebut. Baik, langkah-langkahnya cukup mudah. Silakan bisa kalian klik kanan di nama project-nya, kemudian pilih add, kemudian pilih new item. Ya, sampai nanti muncul add new item. Ya. Nah, kemudian di bagian panel sebelah kiri, kalian bisa pilih data, kemudian pilihlah data sheet. Ya. Kemudian di bagian namanya bisa dirubah ataupun tidak. Mungkin di kalian sekarang masih data sheet 1 ya. Kalau saya sudah beberapa kali mencoba, ini data sheet 3, tidak masalah. Jadi tidak perlu dirubah, langsung saja klik tombol add untuk menambahkan data sheet. Sampai nanti kurang lebih akan muncul di bagian panel sebelah kanan seperti ini. Kita akan mengkoneksikan ya datasheet ini kan tadi untuk membuat koneksi sama membuat koneksikan ke tabel. Silakan pilih Server Explorer sampai nanti muncul di panel sebelah kirinya biasanya ada Server Explorer. Kita akan menambahkan dulu koneksi, data koneksi dengan cara klik kanan, kemudian pilih Add Connection. Ya. Setelah diklik Add Connection, maka akan muncul satu buah panel baru. Di sini diminta untuk menampil atau data source. Jadi sumber datanya itu bersumber dari mana. Nah, karena kita sumber datanya menggunakan database Access, maka pilih Microsoft Access. Kemudian tinggal kita pilih database file name. Ya, jadi nah inilah kenapa kita perlu project sama database harus dikumpulkan dalam satu folder yang sama. Ya, jadi tinggal diklik tombol browse-nya, maka akan dialamatkan. Silakan alamatkan ke folder project yang sudah kalian buat menggunakan Visual Studio. Kemudian pilih database-nya. Tadi namanya adalah DB penjualan ya. Kalau sudah klik tombol open. Maka akan muncul di sini nama dari database-nya ya, yaitu DS Inventory alamatnya ya sama nama database-nya. Untuk lebih meyakinkan, silakan bisa diklik tombol test connection sampai muncul
apa, kotak pesan test connection sukses, artinya ini sudah terkoneksi ke dalam database-nya, ya. Kalau sudah, klik tombol oke, ya. Maka nanti akan muncul di server Explorer-nya, di data connection-nya, DB penjualan MDB 1 ya, mungkin kalau kalian masih MDB saja, tidak masalah, ya. Jadi itu langkah pertama. Nah ya, di sini kalau kalian lihat, tabel-tabelnya sudah muncul ya, ada tabel barang sama tabel penjualan. Ya, jadi sudah kita bisa mengakses tabel barang sama tabel penjualan. Kurang lebih seperti itu untuk cara pertama yaitu membuat datasheet untuk supaya bisa mengakses ya data-data ataupun tabel yang akan kita buat laporannya. Selanjutnya kita akan melakukan langkah kedua, yaitu membuat report. Kita supaya mudah menggunakan report wizard. Jadi membuat reportnya nanti dipandu ya, ada step by step-nya oleh Microsoft Visual Studio-nya. Baik, kita lakukan langkahnya untuk cara langkah yang kedua. Silakan klik kanan, kembali kita akan tambahkan, kemudian bisa pilih add kembali, kemudian new item. Nah, kalau tadi data, nah kalau sekarang silakan pilih di bagian panel sebelah kirinya yaitu reporting. Ya, di bagian reporting ini ada beberapa pilihan. Nah, tadi kita akan pilih yang report wizard. Ya, report wizard sampai nanti di bagian name-nya ada report 1. Boleh dirubah ataupun tidak. Kalau memang nanti mau spesifik boleh dirubah. Ini kali ini kita tidak perlu rubah dulu saja. Kalau sudah klik tombol add ya sampai nanti muncul seperti ini. Ya, nanti database-nya dia biasanya sudah muncul database ya. Nah, ini kalian cancel dulu saja kalau muncul data source configuration-nya. Kita langsung saja karena sudah oh ini belum ya, datasheet. Oke. Di database-nya kita perlu koneksikan dulu ya. Datasheet, kemudian next kembali. Nah, kalau muncul seperti ini kalian pilih now saja ya. Nah, di dalam tabel ini kalian bisa pilih nah TBL barang karena kita ingin menampilkan TBL barang ya, kalian pilih TBL barang saja kalau sudah klik tombol finish ya. Maka akan muncul DB penjualan datasheet. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi data-data dari tabel barang ini sudah bisa muncul. Kalau sudah, klik tombol next kembali. Tinggal kita mau atur tampilannya seperti apa. Misalkan kan di sini sudah sama ya. Ada 4 field, kode barang, nama barang, harga, sama stok. Nah, maka di sini pun ada ya, kode barang, nama, harga, sama stok. Nah, tinggal kita double klik saja, ya, maka dia akan masuk ke bagian bawahnya biasanya. Nah, seperti ini ya. Jadi biasanya kalau yang mengandung apa angka ataupun number, dia akan masuk secara otomatis ke bagian value. Jadi nanti di bagian bawahnya akan dijumlahkan. Misalkan kalau harga tidak ingin di bagian apa value, nah bisa kita tinggal pindahkan saja. Jadi nanti yang di reportnya yang dijumlahkan itu hanya bagian stok saja. Ya harganya tidak di sum atau dijumlahkan. Kalau sudah klik tombol next. Di sini akan muncul ya show subtotalnya ya. Kalau tidak ingin apa tidak ingin dimunculkan ya tinggal diklik saja. Tapi kalau ingin muncul subtotal stoknya tinggal di checklist ya. Ini ada beberapa pilihan. Silakan sesuai selera saja. Misalkan kita pilih yang seperti ini ya. Jadi nah kalau jadi nama total ya totalnya jadi ada dua. Jadi kalau kode barang katakan saja barangnya ada apa berapa harga nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, tapi kalau tidak ingin muncul dulu subtotal, nah, jadi nanti buatnya seperti ini saja. Kita akan buat secara sederhana dulu saja ya. Jadi jangan di unchecklist dua-duanya. Kalau sudah klik tombol next. Di sini diminta selanjutnya adalah style. Ya, style yang bisa kalian pilih, silakan. Ya, misalkan saya pilih yang ini, yang corporate. Kalau sudah klik tombol finish. Nah, sampai nanti muncul repost 1 RDLC ya. Nah, silakan tinggal kita atur dulu nanti ketentu apa lebar-lebarnya, misalkan nama agak panjang. Nah, seperti ini ya.
Nah, di bagian sudah seperti ini, nanti ini datanya, nah, tinggal kita nanti diatur-atur saja ya. Bisa kita atur kembali, misalkan contoh dulu saja seperti ini dulu, ya. Jadi kode nama nama harga dan stok. Nah, ini sudah kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menyisipkan form viewer, ya, form viewer. Jadi dari report yang sudah kalian buat, nanti ditempelkan ke dalam form, ya. Baik, untuk kita langkah ketiga, yaitu menambahkan form, silakan klik kanan, kemudian add, kemudian bisa pilih new item dulu boleh, kemudian ada Windows Form, kemudian Windows Form. Misalkan kita rubah saja ya, menjadi FRM laporan barang, misalkan ya, laporan barang. Jadi dirubah supaya tidak terlalu banyak, tidak bingung untuk menentukan nanti formnya yang mana. Namanya kita rubah jadi FRM laporan barang. Kalau sudah klik tombol add, sampai nanti muncul FRM laporan barang. Nah, selanjutnya, ya, dari sini kita akan di bagian toolbox akan memasukkan satu buah objek baru. Nah, biasanya tidak munculnya seperti ini ya. Jadi kalian dikliknya kalau tidak muncul seperti ini per komponennya, pilih yang bagian reporting ya. Biasanya kan tidak muncul atau belum. Nah, kalian pilih di bagian toolbox-nya khusus yang bagian reporting. Kalian pilih yang report viewer ya. Report viewer. Nah, sampai seperti ini. Kita boleh perbesar dulu ya. Kita cek dulu ya, ya. Nah, report viewer ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menampilkan yang ada di bagian report satu LDLC atau desain yang sudah kita buat. Ya, sebenarnya mau menampilkan apapun bisa ya, asalkan nanti jenisnya RDLC. Nah, cara settingnya tinggal kita klik, ada tanda panah di sebelah kanan atas, ada choose report. Nah, tinggal kalian pilih. Nah, biasanya di sini langsung muncul ya nama project sama report 1.RDLC. Kita pilih saja ya. Ketika diklik, biasanya nanti di formnya akan muncul koneksi-koneksi ya. Jadi ini koneksi ke database ya. Jadi ada koneksi database sama ke datasheet-nya, data-datanya seperti apa. Ini akan muncul otomatis akibat dari kita memasukkan data dari reportnya. Ya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat, kita tinggal menampilkan ya form laporan tadi ke dalam menu utama. Ya, tadi kan sudah kita buat ya di dalam form satu ya ini ada file, ada transaksi, ada laporan. Tadi ingat nama formnya adalah FRM laporan barang. Jadi tinggal diklik laporan, kemudian di double klik lap barang. Ya, sampai nanti muncul pripasab lap barang. Tinggal kita ketikkan nama formnya. Kita kan ingin memunculkan FRM laporan barang titik show ya seperti biasa titik show untuk menampilkan form. Nah, seperti itu 4 langkah untuk membuat laporan. Kita coba sekarang ya. Silakan di save all dulu ya. Kemudian kita akan coba tampilkan dalam keadaan start. Ya, silakan diklik segitiga hijau di sebelah atas atau F5 ya sampai nanti muncul formnya, kemudian laporan, kemudian pilih lab bar. Nah, seperti ini ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Jadi laporan yang tadi didesain nanti bisa kita atur kembali ya. Nah, ini stoknya sudah nanti muncul. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti data-data ataupun kalau ingin menyeting kembali harus disettingnya di report. Ini sebenarnya kalau kalau sudah muncul seperti ini, datanya ini bisa kita ekspor ya. Coba kita cari dulu. Page setup ya, kemudian ada export ya. Mau apakah mau diekspor ke Excel, ke PDF, ataupun ke Word. Jadi kalau mau tinggal kita atur saja, kita coba close dulu. Kita akan atur kembali supaya agar tampilannya lebih luas ya. Tinggal kita atur saja supaya tampilannya agak lebih luas.
Kemudian kalau ingin lebih apa di tampilannya lebih luasa lagi, biasanya nih tadi stoknya kurang agak ke sini ya. Tinggal kita klik dulu saja. Kita coba dulu ketengahkan. Hmm. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa mengedit nanti report ataupun laporan yang sudah kita buat. Ya, jadi kalau ketika kita menampilkan report satu, ya, maka di bagian toolbox-nya, di sini yang tampil adalah toolbox untuk report. Misalkan kalau ingin menambahkan nama ataupun garis, kita tinggal tambahkan ke bagian atau menambahkan objek-objek yang di toolbox. Contoh misalkan ingin menambahkan tulisan, silakan bisa dimasukkan text box ya. Tinggal ketikkan misalkan laporan barang, misalkan ya, laporan barang, ya. Ini bisa kita atur kembali. Nanti untuk fontnya ada di bagian properties ya. Misalkan di sini fontnya agak kurang ini ya, kurang banyak pilihannya. Nanti bisa kalian pilih font fontnya masih manual ya. Kita akan ganti saja supaya agak besar. Jadi misalkan 14. Kemudian apalagi di sini ada line ya, garis. Misalkan mau pakai garis bisa ya supaya memisahkan antara katakanlah header sama judulnya supaya kelihatan semua dulu seperti itu ya. Kalau mau menambahkan gambar kalau nggak salah ada di sini ya. Nah, ada image dan sebagainya. Nanti bisa dicoba sendiri ya untuk menambahkan data-datanya. Silakan toolbox ya. Jadi banyak sekali nanti properties-properties yang bisa kita atur ya. Kita coba dulu ya. Nah, tinggal disimpan dulu, save as. Kita coba apakah muncul nggak sekarang ya. Kemudian di running kembali, laporan, kemudian pilih laporan barang. Apakah sudah tersimpan? Nah, muncul ya. Jadi kalau ingin mengedit, tadi dieditlah di bagian reportnya ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi tampilannya bisa kita lebih menarik. Seperti itu untuk laporan barang. Nah, selanjutnya misalkan kita coba latihan kedua. Kalau tadi kan datanya itu bersumber dari tabel barang. Nah, kalau membuat TBL penjualan, kita lihat di sini, tabel penjualan ini kan datanya sudah kita gabungkan ya atau ringkas. Jadi misalkan contoh di sini hanya ada kode barang saja ya. Padahal kan orang biasanya tidak mengingat kode ya, biasanya mengingatnya adalah nama. Nah, jadi nanti kita kalau ingin membuat laporan penjualan misalkan ataupun transaksi apapun, biasanya kita harus buat dulu query ya agar laporan yang kita buat lengkap. Contohnya misalkan di sini supaya nanti tampilannya tidak hanya ada kode misalkan ya, ada namanya, ada nama barangnya. Nah, itu memungkinkan ya. Asalkan harus membuat dulu biasanya report query dulu ya. Kita coba, kita buat dulu query, klik tab create, kemudian pilih query wizard saja ya, query wizard, bukan query wizard, query design saja, query design, kemudian pilih yang show table. Nah, ini ada dua, pilih dua-duanya, ya, kemudian add selected. Nah, tinggal kita hubungkan kalau belum. Ini kan ada dua field ya, kode barang. Di tabel penjualan pun ada kode barang. Kita akan hubungkan dulu, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan kita pilih kode barangnya tanggalnya dulu ya. Ada kode transaksi misalkan, ya, double klik tanggal, kemudian kode barang. Nah, selain kode barang kita perlu nama misalkan ya. Nah, namanya di sini. Nama, kemudian harga, ya, kemudian jumlah jual katakanlah sama total jual. Nah, jadi kombinasi untuk laporan penjualan itu biasanya kalau laporan transaksi
tidak bisa sumbernya dari satu tabel, tapi dari beberapa tabel, ya, dari beberapa tabel yang sudah saling terhubung biasanya seperti itu. Kalau ingin coba dulu kita run dulu ya, apakah nah ini datanya sudah ada. Jadi nanti tampilannya di report kurang lebih seperti ini. Ada kode transaksi, ada tanggal, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah kita kembalikan dulu ke tampilan desain, kita save dulu ya. Misalkan di sini apa query laporan jual, misalkan ya query laporan jual, laporan jual. Ya. Kalau sudah klik tombol OK, maka sudah menghasilkan satu buah query namanya query laporan jual. Nah, nanti ketika membuat laporan, nah ini dikoneksikannya jangan ke tabel tapi ke query. Kita coba ya, query-nya kita close dulu. Kita coba kembali. Tadi langkahnya langsung ke langkah kedua saja, yaitu membuat report ya, report wizard. Baik, yang ini kita close dulu, sudah berhasil. Supaya tidak terlalu banyak, ya, kita langsung, ya, jadi kita tambahkan kembali, yaitu untuk membuat reportnya, silakan klik add, kemudian pilih new item, pilih reporting, kemudian pilih report wizard. Nah, misalkan di sini supaya tidak bentrok sama yang tadi, kita laporan penjualan misalkan ya, laporan penjualan. Ya, nama RDLC-nya. Kalau sudah, klik tombol add. Ya, sama caranya, kita klik tombol new dulu, pilih database ya, kemudian datasheet, kemudian next kembali. Nah, sekarang kalau tadi kalian pilih table, nah sekarang pilihnya itu yang view. Jadi kalau laporan dia akan munculnya di view. Tinggal di checklist saja, query laporan jual, ya. Nama datasheetnya datasheet 1. Kalau sudah klik tombol finish. Nah, ya. Maka data-data yang tadi sudah kita tambahkan atau buat di query akan muncul di bagian fieldnya. Kalau sudah klik tombol next. Tinggal silakan sama double klik saja ya. Tanggal dia akan otomatis mendeteksi biasanya ya harga ya, kemudian jumlah jual dan total. Nah, misalkan harga tidak ingin dijumlahkan, dikebawakan saja, jumlah jual juga misalkan nah, tinggal satu saja misalkan total ya. Kita klik tombol next. Nah, di bagian sini kita nah, jadi kalau apa, menggunakan show dia biasanya akan mendetail seperti ini ya. Jadi bisa saja kan satu transaksi itu barangnya banyak ya. Jadi bisa kita buat pilih saja yang di bagian ini ya. Ya, jadi bagian above ya. Jadi blok subtotal above jadi nanti dia akan di bagian bawahnya ya. Kita akan coba ini di unchecklist saja. Kalau sudah klik tombol next. Tadi pilih style kembali ya, kemudian finish. Nanti akan, oh, ini datanya akan seperti ini banyak sekali. Nanti bisa kita atur ya, data-datanya ataupun tampilannya. Oke, itu tadi langkah kedua. Ya, langkah ketiganya sama, membuatkan form viewer. Jadi, kita buat lagi form barunya. Ya, klik kanan, kemudian pilih Windows Form. Misalkan di sini kita lapor apa FRM lab jual misalkan ya, laporan jual. FRM lab jual, klik add, kemudian agak diperbesar, kemudian tambahkan apa? Report viewer ya, tambahkan report viewer. Kita akan perbesar dulu report viewernya, kemudian kita lihat, nah ini harus sekarang ada dua ya. Jadi tadi yang barang report 1, yang penjualan tadi sudah kita rubah laporan penjualan. Ya, sama akan muncul apa objek-objek koneksi. Langkah selanjutnya kita ingin tampilkan kan form laporan jual ini ke form 1. Ini belum ada, misalkan kita tambahkan dulu. Misalkan di sini laporan penjualan ya, laporan penjualan. Double klik. Nah, kemudian tadi namanya tinggal ketikkan FRM laporan apa tadi FRM lab jual ya kalau nggak salah. Lab jual. Nah, lab jual titik show. Ya, seperti itu.
Oke, sudah 4 langkahnya, simpan, kita cek ya sekarang. Silakan di-running, kemudian klik laporan, pilih laporan penjualan. Nah, datanya memang kalau pilih yang ini datanya jadi ambigu seperti ini ya. Jadi lebih baik nanti bisa diedit kembali, lebih baik yang biasa saja ya. Karena kalau seperti ini dia seperti datanya berulang-ulang seperti ini. Ya, jadi setiap transaksi data total jualnya diulang-ulang. Ini lebih baik tadi yang di awal ya, jangan pakai yang subtotal. Kalau lebih baik di unchecklist saja ya supaya tidak membingungkan. Karena kalau seperti ini kan datanya jadi membingungkan ya transaksinya seperti itu. Ya. Seperti itu kurang lebih untuk membuat laporan ya, laporan yang bersumber dari tabel ataupun yang bersumber dari query. Ya, jadi laporan ini sangat penting di dalam pembuatan sistem informasi karena hasil akhir dari sebuah sistem tetap biasanya datanya harus bisa di-print ataupun bisa diekspor ya, mau diekspor ke PDF, Excel ataupun ke MS Word. Demikian video tutorial pada hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.